Rudi, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk Pak. Iya. Bagaimana nih Pak hasil konsultasi yang dokter kemarin? Apakah berjalan lancar? Begini Bu, Iya. saya diminta datang lagi ke Ibu untuk konseling lanjutan Iya. karena dianjurkan untuk mulai pengobatan katanya. Tapi kenapa saya jadi takut ya Bu ya? Kenapa? Apa yang membuat Pak Rudi takut? Soal minum obat Bu, kok kayaknya ribet dan nakutin ya? Saya sudah diperiksa di lab Bu, juga CD4 saya sudah ada hasilnya. Iya. Kemarin dokter bilang saya sudah bisa mulai minum ARP Bu, tapi dokter bilang saya harus ketemu Ibu dulu sebelum pengobatan dimulai. Terus Bu, saya punya temen bekas pecandu. Iya. Dulu badannya bagus banget. Walaupun pengguna, tapi setelah minum ARP badannya jadi kurus, kelihatan sakit-sakitan Bu. Kata teman saya sih itu efek samping dari obatnya Bu. Aduh, kalau kayak gitu saya jadi ngeri Bu, jadi serem gitu. Baik Pak Rudi, memang betul sebelum Bapak minum ARV, Pak Rudi akan menjalani beberapa tahapan penilaian sebelum pengobatan dimulai. Tahap pertama Pak Rudi sudah lewati itu, di mana Pak Rudi sudah melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ronsen dada, dan itu sudah dilakukan beberapa hari yang lalu dengan dokter. Sekarang Pak Rudi masuk pada tahapan kedua. Pada tahapan kedua ini bukan bermaksud Pak Rudi menambah ribet atau tambah pusing, tetapi adalah supaya meyakinkan atau bertujuan untuk betul-betul Pak Rudi itu sudah siap menjalankan terapi ARV seumur hidup. Seumur hidup Bu, aku betul-betul nggak ada istirahatnya Bu, libur minum obat itu. Lah, terus kalau saya seperti teman saya itu, apa tetap juga harus minum obat Bu? Betul Pak Rudi, obat ARV saat ini memang diminum seumur hidup. Itu sebabnya Pak Rudi datang dulu konseling kepada saya sebelum memulai terapi. Sehingga kita bisa menilai secara bersama-sama kesulitan dan hambatan apa saja yang bisa Pak Rudi dapatkan selama menjalankan terapi ARV. Tujuannya agar Pak Rudi bisa mengetahui kira-kira jalan keluar apa saja yang harus Pak Rudi lakukan ketika mengalami hambatan atau masalah yang akan muncul ketika minum obat ARV. Seperti yang sudah diterangkan oleh dokter kemarin, memang obat ARV itu harus diminum seumur hidup, yang gunanya untuk mempertahankan agar tidak ada virus baru yang bereplikasi atau yang menggandakan diri. Apakah kemarin dokter sudah menerangkan tentang efek samping obat kepada Pak Rudi? Efek samping obat tentang ARV, Pak Rudi? Sudah Bu, saya sudah diterangkan oleh dokternya dan saya sudah paham dan mengerti karena dokternya juga sudah memberikan riwayat efek samping obat yang sama dengan saya. Iya. Baik kalau begitu, saya berarti tidak akan menerangkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh dokter kemarin, kecuali kalau ada hal-hal yang belum Bapak pahami. Perlu Pak Rudi ketahui, saya juga akan melakukan wawancara penilaian hambatan dan masalah sebelum memulai terapi ARV. Tapi sebelum wawancara dengan menggunakan form yang ada ini ya Pak Rudi, saya beritahu kepada Bapak kalau ARV itu tidak selalu memberikan efek samping. Efek samping obat itu hanya terjadi pada beberapa orang saja. Dan efek samping yang ditimbulkan tidak selalu persis sama tingkatannya dari satu orang dengan orang lainnya. Oh begitu ya Bu ya? Iya. Berarti saya nggak pasti jadi kayak teman saya dong? Betul Pak. Ada lagi yang mau Bapak tanyakan? Bagaimana cara minum obatnya ya Bu ya? Yang tahu saya HIV hanya istri saya, sedangkan mertua saya nggak tahu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau begitu, kalau sementara ini Pak Rudi merasa Bapak mertua tidak perlu tahu dulu akan masalah Bapak dapat minum obat mungkin misalnya pada saat Bapak melakukan perjalanan ke kantor misalnya. Tentu saja jamnya harus tetap sama, jangan terlalu lambat atau jangan terlalu cepat. Bagaimana Pak? Oh kalau begitu bisa sih. Kebetulan saya naik motor ke kantor dan kebetulan saya selalu membawa botol minum di motor saya.
Kemudian Bu, apa semua obat harus diminum selama makan gitu Bu? Atau apa saya boleh makan sembarangan? Karena saya suka sekali jajan. Oke, jadi untuk masalah cara minum obat, Pak Rudi bisa kita atasi bersama ya. Kalau Bapak akan minum obat ketika akan pergi ke kantor, jadi bukan di depan keluarga. Dan juga istri Bapak diharapkan dapat membantu Bapak sebagai pendamping minum obat yang disebut juga PMO. Maksudnya adalah supaya ibu bisa mengingatkan Bapak untuk tetap patuh minum obat, serta membantu Pak Rudi bila ada hambatan dan masalah dalam menjalankan terapi. Nah, mengenai obat yang akan Bapak peroleh, kebetulan semuanya diminum setelah Bapak makan, kecuali untuk obat nevirapin. Obat ini sebaiknya dimakan pada saat bersamaan pada saat Bapak makan, supaya menghilangkan efek samping muamnya, juga untuk meningkatkan daya serap dari obat ini. Sedangkan untuk obat tenofovir, sebaiknya Bapak harus banyak minum air sebanyak 2 liter, yaitu kurang lebih 8 gelas per hari. Bagaimana Bapak mengerti? Sepertinya cukup Bu, jadi saya jadi paham sekarang. Baiklah, kalau begitu kita bisa lanjutkan ke tahapan wawancara. Saya akan bertanya berdasarkan pertanyaan yang ada dalam formulir ini. Apakah Bapak setuju? Baik Bu, kalau saya tidak paham, saya akan bertanya sama Ibu.